Soalnya Halo, masih Cialin. preambul dulu. Ya, Halo, oke oke. eh, Terima kasih terus yang udah pada join. suara saya jelas ya, Ci ya? Jelas, jelas banget sih kalau di saya. Teman-teman gimana suaranya Siap. Mas Eros cukup clear nggak kedengeran di tempat kalian? Ya, halo malam teman-teman sekalian. Makasih udah join nih. Oke, Hmm, kita langsung aja ke topiknya. Nah, kalau dari pandangan Mas Eros sendiri, situasi market mm-mm. kayak gini sekarang tuh udah terbilang krisis, apa belum, apa gimana sih? Atau cuma anjlok aja atau koreksi dalam atau gimana nih dari sisi seorang investor? Ya, oke, makasih, Ci. Jadi kalau memang bisa dikatakan 2 bulan terakhir ini ya, ini kan banyak banyak orang apa namanya heboh-heboh dalam artian banyak yang marah-marah itu ya, portonya pada merah semua dan sebagainya gitu. Padahal kalau kita ngelihat secara kinerja IHSG sendiri ini kan belum belum minus ya, masih masih positif. Posisi akhir bulan Juni kemarin kan masih plus 5%. Jadi menurut saya sih sebenarnya belum belum dikatakan crash gitu ya. Karena kalau misalkan kita bicara mengenai crash di tahun paling dekat tahun 2020 kemarin itu kan benar-benar IHSG itu minus tuh. Dalam artian memang minus posisinya secara secara tahunan year to date-nya gitu. Sedangkan kalau di posisi sekarang kan belum minus. Seharusnya sih belum ya, tapi memang istilahnya kalau dikatakan baik-baik saja kayaknya juga enggak gitu ya, karena memang memang ada sentimen sentimen global yang ini membuat mau nggak mau IHSG juga ikut turun gitu. Iya, memang lagi ada capital outflow juga kayaknya ya di Iya, market equity kita ya di pasar saham. iya betul betul sih. Ya memang kalau misalkan kita sering baca koran-koran ekonomi seperti itu kan, apa namanya penyebabnya ini kan karena suku bunga The Fed gitu ya. Nah, suku bunga Mm-mm. The Fed naik, otomatis asing keluar. Nah, asing keluar ini sebenarnya bukan cuman menghantam market equity saja sebenarnya, tapi juga bond maupun dolar. Nah, kita ngelihat dolarnya kemarin sempat nembus 15.000, yang dimana kalau dolarnya naik ini kan artinya juga apa namanya kita kena gitu. Kita kena dalam artian barang-barang baku kita ya, barang-barang keseharian kita kan sisi impornya juga banyak nih. Nah, ini yang kena, yang ini akhirnya juga nanti bisa menyebabkan inflasi juga gitu. Dari inflasi sendiri kan penyebabnya macam-macam ya. Kenaikan harga ini kan salah satunya bahan bakunya naik. Bahan baku naik salah satunya karena bahan bakunya dari impor. Nah, sedangkan impor sendiri kita harus bayar dolar. Nah, kalau dolarnya mahal, ya otomatis barang-barang yang kita temuin sehari-hari juga ikut naik gitu. Oke, nah nanti sebelum kita Hmm. bahas efeknya ke industri manufaktur mana, kinerjanya akankah berpengaruh, kita akan lebih banyak ngobrol yang sifatnya sharing session ya dari pengalaman Mas Eros sendiri. Nah, Mas Eros boleh Ya, diceritain nggak tuh pengalaman market crash yang pernah dilewatin sebelumnya kan ada yang dilewatin pas memang masih sambil jadi karyawan sambil hmm, saham kayak gitu ada juga yang memang sudah sebagai full time investor. Mas Eros silakan. iya. Jadi memang apa namanya, saya sendiri menghadapi atau melewati crash ini 3 kali ya, 2015. 2015 ini sentimennya juga sama, The Fed naikin suku bunga. Kemudian 2018 waktu itu kan terjadi perang dagang ya antara Amerika Cina. Kemudian tahun 2020 kemarin karena COVID. Nah, sebenarnya seperti ini, kalau perjalanan saya ya, sedikit sharing tentang perjalanan saya di saham. Saya pertama kali beli saham ya atau buka rekening sekuritas itu 2011 ya. Jadi bisa dikatakan masih baru juga gitu ya, baru sekitar 12 tahun ya. Jadi belum belum lama-lama amat. Maksudnya angkatan yang jauh lebih senior dari saya itu banyak banget kita kita temuin di sosial media gitu.
Cuman pengalaman saya dari 2011 itu memang saya belum fokus tuh, dalam artian ya sekedar buka rekening ya, karena saya kerja di bank waktu itu. Saya juga pengen istilahnya transaksi saham gitu. Cuman waktu itu masih belum fokus, dalam artian sebenarnya 2013 itu kan ada crash juga tuh. Cuman saya belum merasakan tuh, belum merasakan secara portfolio saya tuh turun gitu. Nah, baru tahun 2015-nya itu saya sudah jalan, dalam artian saya sudah mulai nabung saham itu kira-kira ya sekitar 2013 2014 itu baru saya benar-benar nyisihin duit gitu ya dari gaji untuk saya masukkan ke saham gitu. Ya, nah di situ saya belajar trading pertamanya, karena kebetulan banyak nih teman-teman saya yang di kantor itu dia juga trading, karena waktu itu saya kerja di bank dan saya bersyukur masuk masuk ke divisi treasury ya, di mana kita ngelola likuiditas bank, yang di mana kita belajar mengenai transaksi keuangan. Di situ ada forex, bond, cuman saham enggak ya, karena kalau bank kan nggak boleh kita masuk di ranah saham karena nanti dianggap akuisisi. Nah, jadi untuk saham ini ya saya dengan teman-teman aja nih gitu ya. Saya dengan teman-teman. Nah, di situ saya mulai aktif tuh trading, trading harian. Kita istilahnya sekarang sering disebut sebagai swing trader gitu ya. Kita istilahnya trading tapi lebih santai ya, bukan scalping yang beli hari ini siang langsung jual, bukan gitu, tapi yang lebih santai. Jadi durasinya masih harian gitu, masih harian 1 minggu sampai 2 minggu seperti itu. Nah, kemudian tahun 2015 tuh, nah 2015 ada sentimen tapering juga ya, suku bunga mulai dinaikkan. Sebenarnya suku bunga Amerika mulai dinaikkan itu sekitar akhir tahun atau masuk kuartal 3 2015 ya. Cuman kita merasakan crashnya itu sejak kuartal 2 ya, karena waktu itu sentimennya kerasa banget, kuartal 2 kena crash. Nah, di situ itu crash pertama saya dan saya panik juga ya waktu itu, karena di sisi lain pekerjaan kantor saya itu load-nya sangat banyak ya, dalam artian stres juga, karena waktu itu kita di divisi treasury ya, divisi treasury kita ngelola likuiditas bank, kita ada exposure dolar juga tuh. Nah, exposure dolar banknya secara neraca kena juga, apalagi kalau kita lihat di Indonesia ini dulu ya, mungkin sampai sekarang juga ya, mayoritas nasabah-nasabah besar kita, nasabah-nasabah korporasi kita itu net importer. Ya, net importer, terutama untuk migasnya, itu net importer. Nah, maka kebutuhan dolar itu sangat tinggi gitu, dan itu membuat istilahnya saya dan juga teman-teman ini pusing nih dengan pekerjaan kantor gitu. Jadi ibaratnya nasabah-nasabah yang punya hutang dolar dia kesulitan untuk bayar ya, di sini kita harus melakukan restruct dari sisi hedging di currency dan sebagainya ya. Jadi waktu itu pusing, plus akhirnya membuat tradingan nggak sempat ke monitor nih gitu. Trading nggak sempat ke monitor, sebelum dijual udah ambles duluan gitu. Nah, itu stres, jadi stresnya double. Ya, jadi ini pelajaran dari saya sendiri, ketika kita punya dua pekerjaan yang bareng gitu, dalam artian di satu sisi kita ngantor yang load-nya banyak, dan di sisi lain kita melakukan trading ya, itu ternyata impact-nya gede, dalam artian kalau tradingannya cuan, pekerjaan kantor selesai gitu, happy-nya double gitu kan. Happy-nya double. Tapi kalau pekerjaan waktu itu stres dan tradingan pada nyangkut semua, stresnya pun juga double gitu. Dan saya ngerasa wah capek juga nih, nggak kuat lagi saya gitu. Nah, itu tapi sekali lagi ya teman-teman sekalian, itu di sisi saya sendiri ya. Jadi kadang beda nih kondisi. Mungkin saya dengan teman-teman penonton di sini mungkin beda gitu ya. Cuman waktu itu saya ngerasa capek itu saya, wah nggak kuat lagi deh trading gitu kan. Ada yang Akhirnya relate nggak teman-teman? Boleh komen ya di ya, kolom komen ya kalau ada yang relate. siapa tahu ada pengalaman yang sama juga nih dengan teman-teman penonton gitu ya. Iya betul. Ya, nah waktu itu saya merasa capek untuk melakukan dua hal sekaligus. Di situ saya
istilahnya pindah haluan, Ci, gitu. Saya pindah haluan, saya akhirnya memutuskan ya waktu itu ya titik balik pertama saya memutuskan untuk tidak trading lagi. Akhirnya saya pilih ke investing gitu. Jadi 2015 itu saya jual tuh semua saham saya yang loss semua itu udah loss semua, udah jual semua karena Berapa waktu itu turunnya ke waktu itu, Mas? Secara porto berapa persen? secara porto bisa sampai 50% waktu itu ya, 40 sampai Mm-mm. 50%. Karena saya ingat tuh BBRI saja ya, BBRI saja itu dari bulan Maret sampai sekitar September itu kan turun 40% tuh, Cik. Mm-mm. Udah BRI turun 40%, IHSG waktu itu turun 20%-an gitu ya. Nah, kalau kita pegang saham-saham yang istilahnya saham-saham yang panas gitu kan, itu kan turunnya lebih dalam tuh pasti. Nah itu Mm-mm. akhirnya ya udah, karena saya juga ada posisi di saham-saham seperti itu, ya sudah itu merah semua, ya sudah itu akhirnya saya jual semua. Saya waktu itu all in di satu saham aja tuh. Ya, waktu itu ya saham BBRI itu ya, saya sebut aja nggak apa-apa lah ya Ci ya. Nah Mantan itu ini ya, mantan ya mantan tempat mantan orang bekerja. dalam. Ya, ya karena waktu itu saya tahu kan, saya di dalam situ saya tahu kondisi dalemannya, dan memang secara neraca kita kena, tapi kita ngelihat kita bisa recover gitu. Dan Mm-mm. harga sahamnya turun tuh 40%. Wah, ya udah deh. Saya jualin semua, saya all in di satu saham itu, dan saya putuskan ya memang untuk investing aja deh gitu. Mm-mm. Itu saya masih ingat tuh belinya di kisaran harga 8 ribuan, saya 8 ribu sekian gitu. Itu sebelum stock split. Iya. 2017 stock split 1:5, itu porto saya untuk BBRI itu jadi 1.700-an gitu ya. Jadi 1.700, bayangkan sekarang kan sudah 4.000 kan. Jadi kalau kita hold Iya. sampai sekarang udah dapat multi bagger itu. Nah, itu cerita saya di gimana saya akhirnya pindah haluan, Cik, dari yang aktif trading ke investing gitu. Itu Gara-gara temper tantrum ya 2015. ternyata. Gara-gara betul. Fenomena mirip seperti tahun ini sebenarnya ya. Cuma ini Mirip-mirip masih sekali saya melihat. awal-awal mungkin ya, karena normalisasi The Fed juga belum full fledged gitu ya. Iya, ya kan masih masih rencana masih dilanjutkan tuh kenaikannya. Cuma bedanya sih 2015 itu The Fed belum naikin suku bunga, kita udah crash duluan waktu itu. Ya, jadi duluan crashnya dibandingkan apa namanya suku bunga naik gitu. Cuman kalau kalau di tahun ini barengan gitu. Amerika naikin suku bunga, market turun gitu. Cuman mirip sih, saya rasakan itu mirip. Itu pengalaman 2015 ya, dan waktu itu benar-benar saya putuskan untuk fokus kerja gitu. Jadi saya tetap nabung tuh, ngisin duit ke rekening sekuritas, tapi ya hanya beli aja, beli simpan, beli simpan, beli simpan itu. Saya cuman benar-benar cuman ngelihat porto itu akhir bulan saja, bener-bener itu, dan ternyata enjoy, saya merasa enjoy, wah ternyata enak juga gitu, dalam artian bisa fokus kerja, kemudian nggak terlalu terpikirkan dengan pergerakan harga saham jangka pendek ya waktu itu. Mm-mm. Nah itu 2015. Kemudian 2018 ada crash lagi ya, crash lagi karena perang dagang tuh Amerika sama Cina ya, waktu Presiden Amerika masih Donald Trump. Cuman waktu itu saya nggak begitu kerasa gitu ya, karena memang memang pertama saya punya saham ya sejak awal gitu ya, sejak udah ngehold lama. Memang portofolio turun, tapi kalau kita ngelihat portofolio itu masih hijau gitu. Ya, Mm-mm. karena ya memang salah satunya saya masih pegang BBRI waktu itu 2018, yang dimana saya beli 2015 itu. Kemudian juga apa namanya, waktu itu saya juga masuk saham baru yang porsinya cukup gede waktu itu di saham MTDL ya, dan ini kebetulan Mm-mm. juga kebal krisis waktu 2018 lalu gitu. Dan jadi market turun, sahamnya nggak turun gitu. Memang sempat naik akhir tahun, kemudian di bulan di kuartal 3 juga turun, cuman istilahnya nggak, masih bertahan gitu, dalam artian Cukup resilient ya. iya betul. Cukup
oke gitu, nggak membuat kinerja Porto merah. Bahkan 2019-nya itu tiba-tiba naik sendiri tuh. Itu Mm-mm. itu. Jadi 2018 nggak begitu kerasa ya. Kemudian 2018 pas waktu market turun kita ngelihat saham-saham murah ini, saya punya kesempatan untuk beli lagi tuh saham. Jadi waktu itu saya masuk lagi ke saham Unilever waktu itu sebelum stock split ya, harganya masih 8 ribuan waktu itu. Kemudian juga saham-saham consumer good lainnya itu. Nah, kemudian masuk nih tahun 2020. Nah, 2020 ini case-nya udah berbeda. Berbedanya seperti ini. 2018 saya resign dari pekerjaan dan saya punya bisnis gitu ya, di mana bisnis saya ini bergerak di tekstil, dalam artian pangsa pasar kita adalah mereka yang ngantor, mereka yang suka kondangan gitu ya. Saya lebih ke supplier sih, supplier ke toko-toko fashion gitu ya, toko-toko Mm-mm. fashion di beberapa kota gitu. Nah, 2020 kenalah COVID ya, ada COVID tuh. COVID yang membuat masyarakat lockdown ya waktu itu, PSBB namanya ya, PSBB, dan membuat masyarakat nggak boleh keluar. Ya artinya ya bisnis saya kena nih, bisnis konvensional ya, bukan saham. Mm-mm. Nah, pas 2020 juga market crash, kita masih ingat ya, pastinya kita teman-teman masih ingat juga tahun 2020 karena kan baru 2 tahun yang lalu ya, Maret itu IHSG turun kalau nggak salah sampai 30% ya. IHSG turun 30%, pasti saham-saham kita anjloknya lebih dalam lagi gitu. Nah, kondisi saat itu apa namanya, saya sebenarnya dana darurat oke sudah ada gitu. Cuman untuk bisnis ini ternyata tetap nggak bisa saya lepaskan, dalam artian ya saya harus pertahankan. Nah di situ psikologi saya kena juga tuh, kena juga. Jadi nggak bisa saya tutupin lagi bahwa tahun 2020 crash itu saya juga kena secara mental, secara psikologis, karena saya harus pakai nih duit saham gitu. Nah di sini kita belajar pentingnya pakai uang dingin gitu ya, untuk kita masuk di instrumen saham. Ya, sebenarnya sudah kita rencanakan, tapi karena usaha yang istilahnya yang buat saya makan sehari-hari ini kena, ya mau nggak mau saya harus ngambil duit dari saham tuh. Di situ saya cut loss. Ya, cut loss itu juga 40%, 50% itu saya ambil tuh cut loss ya. Jadi saya ambil, dalam artinya saya cut loss, saya ambil duit. Itu kalau dihitung-hitung penurunannya itu sama dengan ini biaya hidup setahun itu, Cik. Ya, jadi biaya hidup Waduh. setahun. Meskipun investing, tapi kalau itu terjadi, cut loss juga dulu ya. Cut loss juga karena itu tadi apa namanya, bisnis yang buat kita makan sehari-hari kena tuh. Ya itu akhirnya mau nggak mau saya cut loss juga, dan di situ saya menyusun ulang portfolio gitu. Jadi saya meriset lagi, riset maksudnya menyusun apa namanya, portofolio dari nol lagi gitu. Ya, itulah kenapa kalau misalkan teman-teman ada yang mengikuti portofolio saya gitu ya, portofolio di investor itu kenapa paling lama 2 tahun 2020, karena memang 2020 ini saya menyusun ulang portfolio setelah saya cut loss, karena ketika saya cut loss beberapa saham itu udah berantakan portfolio kan, jadi saya Mm-mm. susun ulang di situ, saya susun ulang mulai dari awal lagi. Ya bersyukur nih, bersyukur akhir tahun 2020 kan harga saham naik semua tuh. Saya Mm-mm. bersyukur di akhir tahun bisa balik modal. Jadi tahun 2020 itu balik modal itu udah seneng itu, Cik. Dari portofolio saya cuma naik 1% setelah cut loss ya, setelah cut loss. Jadi setelah cut loss, saya susun ulang portfolio saya, waktu itu ya dapat kan saham-saham murah juga kan. United Tractor masih 13.000, AALI masih 6.000. Itu dapat tuh. Akhir tahun Indah naik semua. sekali. Iya. Dan apa namanya, 2020 balik modal itu, wah bersyukur itu. Ya, bersyukur. Nah itu pengalaman apa namanya, pengalaman saya crash ya 2015, 2018 dan 2020 kemarin gitu. Iya,
Mas Eros, saya Hmm. kira menarik sekali ceritanya Mas Eros. Nanti juga saya mau apa namanya mendalami soal banyak kan teman-teman tuh yang sering denger bakar jembatan gitu kan karyawan. Wah, Hmm. ternyata Mas Eros sendiri punya bisnis konvensional ya Mas ya. Nah, mungkin ada di antara teman-teman yang saat ini misalnya masih menjadi karyawan tapi terpikir juga untuk serius di saham. Tapi gimana sih Hmm. selalu punya backup plan berdasarkan dari cerita yang disampaikan oleh Mas Eros ini, saya kira itu penting sekali ya, karena kalau misalnya nih tiba-tiba memutuskan untuk berhenti kerja tanpa ada backupan bisnis konvensional atau bisnis lain atau sumber pemasukan yang lain, kalau tiba-tiba market lagi benar-benar ada ketidakpastian seperti sekarang, mungkin tidak akan bisa, misalnya nyaham dengan tenang kayak gitu kan ya Mas ya. Hmm. Hmm. Uh, uh. Baik, nanti itu belakangan kita mau bahas dulu soal bahwa tadi yang saya tangkap dari kisahnya Mas Eros pada saat marketnya benar-benar crash dengan cepat, terpaksa harus cut beberapa posisi di Porto karena memang ada kebutuhan untuk mempertahankan bisnis konvensional ya tadi ya Mas Eros. Iya. Kemudian pada saat menyusun ulang Porto itu seperti apa sih? Nah kalau kayak kita kan sekarang belum tahu nih, karena kan Hmm. boleh dikata turunnya itu nggak terlalu drastis kayak pas pandemi kan. Kalau sekarang kayak pelan-pelan, pelan-pelan. Iya. Gimana sih kita tuh kayak ngatur strategi biar amunisinya itu apa ya nggak kecepatan habis kayak gitu. Kemudian Hmm. juga kita tuh bisa merhatiin saham apa karena kan mungkin juga perlu dilakukan susun ulang porto pada saat market seperti ini. Gimana nih Mas Eros? Ya, jadi gini, yang pertama yang menurut saya paling penting ini kita harus ngerti dulu, dalam artian ngerti kita sedang ngapain nih. Ya, kita sedang ngapain dalam artian kalau di bursa ini kan bisa dikatakan ada dua tipe investor gitu ya. Ada yang dia Mm-mm. memang aktif trading, dalam artian dia memang cari cari apa namanya cuan dalam harian gitu ya. Dan ada yang memang tujuannya investing gitu. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, kita harus ngerti dulu, kita sebenarnya lagi ngapain nih? Apakah kita sedang trading atau sedang investing? Karena antara trading dan investing menurut saya ini dua hal yang berbeda. Ya, sama-sama sahamnya, misalkan sama-sama saham BBRI, tapi kalau yang satu untuk trading, yang satu untuk investing, cara eksekusinya juga berbeda. Nah, kebanyakan orang masih belum ngerti nih. Kebanyakan orang bisa dikatakan seringnya blunder atau ganti-ganti tipe gitu ya. Dalam artian kalau pas harga sahamnya turun, dia tiba-tiba jadi investor gitu ya. Dia nahan sahamnya karena menurut dia sahamnya fundamentalnya bagus nih, kinerjanya bagus, nanti bakalan naik lagi gitu kan. Kan rata-rata orang berpikir seperti itu. Setelah ditunggu lama sampai beberapa bulan, bener nih harga sahamnya naik lagi. Baru naik, katakanlah naik 10% atau naik 15%. Dia tiba-tiba pindah haluan lagi nih. Dari yang tadinya investor dia nge-hold karena masih minus, tiba-tiba dia jadi trader, langsung direalisasikan gitu. Nah, ini yang menurut saya tidak pas. Dalam artian eh, kalau kita melakukan seperti itu, ya bisa dihitung kemungkinan nggak akan kemana-mana portfolio kita gitu. Jadi yang pertama yang menurut saya yang paling penting adalah kita harus ngerti dulu kita sedang trading atau investing. Menyusun portfolio untuk trading dan investing itu juga berbeda gitu, berbeda ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua kita sering bicara mengenai money management gitu ya. Money management, money management. Nah, sebenarnya money management terpenting itu apa sih? Kalau menurut saya, dari pengalaman saya, money management terpenting adalah jangan sampai kehabisan cash. Itu aja sebenarnya. Kita selama kita punya cash, itu kita apa namanya? Kita punya peluru gitu. Cash ini kan ibaratnya seperti peluru. Kalau cashnya habis, ya ibarat kita perang udah nggak ada peluru lagi seperti itu. Nah, jadi itu dulu yang dua hal itu dulu. Nah, terus kemudian melanjutkan pertanyaan dari Ci Alin tadi, stepnya bagaimana kalau kita mau menyusun ulang portfolio. Nah, ini saya cerita untuk investasi ya pastinya, untuk investing, untuk jangka panjang, bukan bukan untuk trading. Nah,
tahun 2020 itu saya istilahnya menyusun ulang portfolio, saya nunggu saat marketnya bagus dulu, dalam artian recover dulu. Jadi saya waktu itu mulai mulai istilahnya bongkar pasang portfolio itu tidak di bulan Maretnya. Ya tidak di bulan Maretnya, melainkan kira-kira bulan Mei lah. Di situ saya baru baru istilahnya bongkar pasang portfolio. Jadi menunggu marketnya kondusif dulu gitu. Jadi kalau pas market sedang lagi turun nggak henti-hentinya dan kita kan sudah terlanjur nih, kan posisinya udah terlanjur nyangkut kan. Beda kalau misalkan kita kita trading dalam artian sudah ada sinyal-sinyal turun kan harus disiplin cut loss gitu ya. Tapi kalau kita Mm-mm. investing kan karena memang memang kita nggak amatin market, ya biasanya sih udah kadung marketnya turun dulu. Dalam artian ini posisinya udah nyangkut dulu gitu. Nah, maka kalau banyak yang tanya ke saya, waktu yang tepat untuk menyusun ulang portfolio ya nunggu marketnya kondusif dulu gitu ya. Dalam artian kita ngelihat apa namanya ya misalkan bulan depan lah gitu. Kalau bulan ini masih turun ya jangan sekarang gitu. Bulan depan nanti ketika market sudah mulai kondusif gitu ya, sudah berangsur-angsur membaik. Nah di situ baru kita kita istilahnya bongkar pasang portfolio itu. Nah, cuman untuk bongkar pasang ini yang saya lakukan, saya memang waktu itu kayak kembali ke nol gitu. Jual semua saya, jual semua saham Mm-mm. karena memang sudah berantakan tuh. Saya cut loss, saya ngambil duit, ya udah berantakan kan. Nah, itu saya jual semua. Nah, habis itu saya belinya bertahap. Jadi nggak langsung setelah dijual semua langsung beli saham semua gitu. Dalam artian cashnya langsung dihabisin itu enggak. Tetap bertahap. Saya belinya satu persatu ya, sampai sekarang pun satu persatu. Ya, jadi saya beli ya pertama kali ya waktu itu saya beli United Tractor waktu itu ya. United Tractor masih di harga 13 ribuan itu karena saya ngelihat biasanya kan yang naik duluan blue chip dulu nih gitu. Nah, itu saya Mm-mm. pilih saham yang blue chip yang bagus tapi harganya kan sedang sedang jatuh gitu gitu. Jadi tetap selanjutnya belinya bertahap gitu. Jadi nggak langsung kita jual semua saham, langsung kita belikan semua gitu. Karena rata-rata juga kita ketika kita punya cash yang gede ini nggak bisa nahan beli gitu ya. Dalam artian doyan belanja terus. Apalagi kalau marketnya sedang sedang bagus ini kayaknya beli terus gitu. Tahu-tahu cashnya habis. Nah itu yang jadi persoalan. Jadi beli bertahap. Kita ngelihat selang beberapa waktu selang bulan depan kita baru melihat lagi beli lagi seperti itu kira-kira Oke. Cialin ya. Bener, kadang-kadang abis ada cash ngerasa, oh sekarang udah kayaknya udah turun banget ya harga sahamnya. Saatnya beli nih, ternyata masih dikasih harga yang lebih murah lagi, kayak gitu kan. Ya. Mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin ya, misalnya pas IHSG koreksi ke bawah 7.000, udah mulai masuk. Ternyata wah masih lanjut terus, turun lagi, kayak gitu kan. Jadinya Mm-mm. ya terlanjur posisinya kebanyakan beli yang kemarin kayak gitu. Oke, berarti yang saya simpulkan di sini pada saat terjadi crash, kalau Mas Eros sih nunggu marketnya recover dulu kayak gitu ya. Ya. Kemudian memilih ulang sahamnya itu pun masuknya pun bertahap kayak gitu, bukan sekaligus. Nah, kalau untuk kondisi market saat ini, apakah Mas Eros melihat masih ada potensi untuk melanjutkan pelemahan? Mungkin teman-teman pada saat ini ada juga yang portonya udah tadi merah-merah berantakan kayak gitu seperti waktu Mm. itu Mas Eros. Jadi mungkin apakah ini saatnya mereka boleh kasih advice nggak? Apakah ini saatnya Oke. menata ulang atau masih nanti gitu? Masih ada kemungkinan market pelemahan lagi nih Mas? Ya. Oke, intinya memang kita tidak bisa apa namanya tidak bisa apa meramal masa depan gitu Cik ya. Dalam artian Iya betul. apakah bulan ini nanti masih lanjut turun atau mungkin sudah mulai pullback, mulai reversal lagi kan kita nggak tahu. Apalagi bagi kita yang memang investing ini biasanya memang memang ini apa namanya memang nggak ngelihat market harian gitu ya. Nah, Mm-mm. pertama kalau misalkan posisi sekarang sudah berantakan nih gitu, sudah Mm-mm. berantakan
kemudian kita dalam artian kita bingung lagi mau ngapain, ya tadi pertama kita harus ngerti dulu kita sedang trading atau investing, kemudian eh, menurut saya ya untuk posisi sekarang kita coba bertahap untuk melihat dulu saham-saham yang ada di porto kita. Karena gini, apakah saham yang ada di porto kita ini pertama perusahaannya memang bagus, dalam artian ini kinerjanya bagus, kinerjanya baik-baik saja, hanya harga sahamnya saja yang turun itu, seperti itu. Atau memang kita belinya sahamnya yang jelek, dalam artian perusahaannya sebenarnya perusahaan jelek atau saham-saham gorengan gitu, yang dimana saham gorengan ini untuk trading oke gitu, apalagi untuk scalping oke gitu, tapi untuk investing ya jangan gitu ya, jangan gitu. Dalam istilahnya kita cari benar-benar saham yang bagus ya, secara kinerja bagus. Nah, kalau misalkan kondisi saham-saham kita ini sebenarnya saham-saham yang bagus, kinerjanya bagus ya, kuartal 1 kinerjanya naik, kemungkinan kuartal 2 juga naik, berarti kan kesimpulan kita cuman belinya kemahalan aja gitu. Nah, kalau posisi kita belinya kemahalan, ya kita hold saja gitu, nggak perlu diganti ya. Kita hold saja. Nah, apa namanya? Kemudian kita ngelihat dari pertama itu, dari saham-saham kita, kalau misalkan ternyata bagus-bagus semua, ya berarti kita hold saja. Kemudian kita ngelihat ada cash nggak nih gitu. Nah, biasanya sih pertanyaannya cash-nya udah terlanjur habis gitu ya. Cash-nya udah terlanjur habis. Saya tahu nih saham-saham saya bagus semua, cuman cash-nya udah habis nih. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kalau saya ya di hold saja gitu. Di hold saja. Sepanjang apa namanya? Pertama perusahaannya bagus, komposisinya sudah oke gitu ya, dalam artian sektornya juga sudah oke, porsinya juga tidak ada yang dominan, ya sudah di hold saja. Nanti ketika market sudah bagus dan kita ada kesempatan untuk rebalancing, kita jual sebagian. Itu kalau misalkan posisi kita sahamnya bagus-bagus semua dan memang tidak ada kebutuhan seperti saya ya, karena waktu kalau 2020 itu saya benar-benar butuh duit tuh. Ya butuh duit, nah itu yang membuat berantakan. Tapi kalau sekedar kita cuman beli agak kemahalan, ya di hold saja. Itu yang pertama. Tidak perlu Nah, average down ya, Mas? karena Kalau case-nya kan menurut tadi, dirimu. Oh, cashnya kan mepet case-nya ya? kan habis tadi kan, ceritanya Jangan kan ya. habis gitu. Iya, betul, 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 betul. Ya karena kalau average down berarti kan kita harus cut loss dulu nih, cut loss di beberapa saham untuk kita melakukan average down kan itu. Itu yang pertama. Nah, berbeda kalau misalkan kita masih punya cash nih. Nah, kita punya cash, kita ngelihat porsi cashnya gede nggak nih gitu. Dalam artian misalkan kalau misalkan kita masih pegang 50% cash, ya ini kabar bagus buat kita ya. Tapi kalau cash kita mepet cuma 10 atau 20%, ini beda kondisi. Saya sendiri, saya posisi Juni ya, teman-teman bisa ngikuti program di investor portfolio di situ ya. Saya pegang cuman 10% cash gitu. Nah, kenapa? Karena pertama sahamnya yang saya pilih adalah saham di portofolio, menurut saya saham yang bagus-bagus semua. Yang kedua harganya yang saya beli murah gitu ya. Jadi saya nggak khawatir. Nah, posisi seperti cash yang terbatas, 10 atau mungkin 20%, lebih baik kita mulai beli setelah rilis laporan keuangan keluar. Oke. Itu baru kita pilih nih mana saham-saham kita yang apa namanya yang turun, yang turun, kemudian kinerja kuartal 2-nya ternyata bagus. Nah, di situ kita bisa tambah muatan gitu ya. Walaupun memang kadang seperti ini, Mas, kalau kita nunggu sampai rilis kuartal 2, itu kalau harga sahamnya udah naik duluan gimana, nggak sempat average down dong gitu kan. Nah, ya kembali ke masing-masing, karena faktornya adalah
kasnya terbatas nih. Nah, kalau kas terbatas ini ya memang kita harus menahan diri gitu. Menahan diri. Beda kalau posisi kasnya masih gede ya, masih sekitar 50% dari posisi portfolio. Nah, ini kita bisa tuh mulai melakukan cicil beli ya. Cuman kita kita dalam melakukan cicil beli juga ngelihat nih saham yang akan kita cicil ini ya, dalam artian kita melakukan average down, kita punya keyakinan nggak kalau kinerja kuartal 2 ini tetap naik gitu. Nah, Hmm. itu pentingnya kita analisa perusahaannya gitu. Kalau misalkan kita yakin kinerja kuartal 2 tetap naik dan posisi cash kita masih besar, ya kita bisa mulai cicil beli gitu. Jadi memang memang kondisi portofolio masing-masing orang kan beda-beda. Nah, pasti perlakuannya sih juga beda-beda sih. Soalnya memang rule terpenting dalam money management itu intinya adalah jangan sampai kehabisan cash, itu aja sih, Cik. Itu dia ya, jangan sampai Hmm. kehabisan cash ya, biar kita tetap punya opsi-opsi yang lebih daripada kalau kita cashnya udah kepake semua gitu kan. Semakin Ya, kecil lah pilihan yang kita punya di tengah market yang lagi turun, mungkin ada banyak opportunity di situ. Baik, kita jawab ya. pertanyaan yang ada di kolom question dari, wah ini nanyanya sejak posternya naik ya, jadi nggak kelihatan namanya, bukan pas kita Hmm. live sekarang. Kapan waktu yang tepat akumulasi saham untuk investing? Ya, oke. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai investing itu kita nggak bicara mengenai apa namanya Timing. apa melakukan ya melakukan timing ya, kita nggak timing sepanjang saham tersebut kita rasa murah ya sudah beli aja gitu. Karena itu yang saya lakukan juga gitu. Nah, jadi ketika saya analisa, saya menemukan perusahaan bagus dan harganya murah, ya sudah beli saja. Cuman jangan langsung all in itu tadi. Tetap bertahap. Kalau kalau saya sering ditanya seperti ini, Mas Ira, saya baru mau mulai nih nyusun portfolio gitu. Nah, kira-kira yang harus saya lakukan apa? Nah, ini ada dua case dulu nih. Pertama, apakah kita rutin top up duit di RDN ya, yang atau tidak gitu. Karena kondisi dua hal ini berbeda, cara treatmentnya berbeda gitu. Kalau misalkan kita, karena kebanyakan gini, orang punya modal gede di awal, cuman setiap bulan dia nggak masukin duit nih, nggak top up ke RDN. Nah, di situ kalau misalkan kondisi seperti itu berarti alangkah bagusnya kita beli dulu tuh separuh. Misalkan kita punya 100 juta di awal gitu ya. Dan Mm-mm. setiap bulan sih kita nggak top up gitu. Kita modal gede di awal. Nah, itu kalau menurut saya beli dulu separuh aja, 50 juta. Nah, 50 jutanya kita belikan kapan? Dibagi 5 bulan ke depan, ya 5 atau 6 bulan ke depan. Jadi beli 50 juta, kemudian bulan depan maksimal beli 10 juta aja gitu. Itu untuk kita setelahnya biar bisa mendapatkan average price terbaik kan gitu. Nah, itu Mm-mm. kondisi kalau misalkan kita apa namanya punya modal besar di awal ya. Cuman beda kalau misalkan kita nabung saham nih. Misalkan kita komitmen nabung 5 juta sebulan gitu. Nah, kalau 5 juta sebulan ya kita langsung habiskan aja nggak masalah gitu ya. 5 juta bulan ini kita langsung belikan satu saham semua gitu. Bulan depan kita masukin duit lagi gitu kan. Nah, di situ istilahnya apa namanya tetap berbeda gitu, dalam artian kita tetap beli bertahap itu. Jadi kalau mengenai timing sih nggak ada timing, dalam artian sepanjang murah ya sudah beli aja. Tapi yang penting adalah setiap bulan ini kita bisa selalu melakukan pembelian bertahap. Itu sih, Cik. Oke. Terkait dengan statement Mas Eros tadi, ada pertanyaannya juga di kolom Hmm. question, tapi kayaknya panjang kalau dijelasin karena bagaimana mengetahui cara murah gitu kan? Berarti kita ngomongin valuasi nih. Nah, Iya. tung hitung-hitung. Baiklah, kita jawab dulu pertanyaan dari Michael Yong 21. Lebih baik saham seperti apa untuk resesi? Kita masih belum resesi ya, Amerika juga masih belum resesi ya, teman-teman. Jadi ini Iya. baru yang terjadi sekarang tuh recession fears, kekhawatiran akan resesi. Tapi resesinya sendiri belum resmi, belum terjadi. Silakan Mas Eros. Iya. Eh, Pastinya seperti ini. Kalau saya selalu pilih
paling tidak saya punya 3 sektor itu. Jadi dari dulu ketika saya investing paling nggak itu punya 3 sektor yang berbeda. Yang pertama sektor yang sekarang sedang manggung, yang kedua sektor yang sekarang sedang terkena sentimen negatif gitu. Ya, dan yang ketiga ya ini bisa apa namanya? Ya 2 tipe sektor tersebut cuman dari 3 sektor yang berbeda gitu ya. Yang satu sedang manggung, yang satu sedang terkena sentimen negatif, tapi dari 3 sektor yang berbeda. Jadi minimal saya punya 3 sektor. Nah, Berarti kalau sekarang sektor properti atau konstruksi nih yang terpuruk. iya terpuruk apa namanya? Terpuruk properti, properti kan belum manggung. Ini supaya kita bisa persiapan kan sebelum manggung. Jadi kalau nanti sudah manggung, kita sudah punya nih di bawah gitu. Tinggal anteng Itu ya. tinggal anteng betul. Beli simpan ya dan nggak usah dilihat-lihat tuh gitu. Karena kebanyakan orang nggak sabar nih. Saya misalkan saya bisa katakan seperti ini, mereka yang cuan multi bagger di saham batubara di tahun ini itu mereka yang punya saham batubara sejak 2 tahun yang lalu, sejak tahun kemarin gitu. Pada Dan saat itu ya lagi rame-rame ESG, batu bara di betul. celah-celah. Iya, betul seperti tahun kemarin batu bara di celah-celah gitu. Padahal kinerjanya bagus gitu. Ya sudah kita masuk dulu. Nah, manggungnya kan baru tahun ini gitu. Nah, itu jadi persiapan maksudnya sektor yang masih terkena sentimen negatif itu untuk persiapan itu gitu. Jadi ketika sektor tersebut manggung, kita sudah punya di harga yang murah. Kemudian yang kedua, sektor yang sedang manggung pun juga menurut saya nggak masalah kita miliki sepanjang valuasinya masih masuk akal ya. Dalam artian kalau kita cari sektor yang sedang manggung untuk cari harga saham yang masih murah kan susah nih. Nah, kita cari yang valuasinya masih masuk akal. Ya, contohnya batu bara ya. Mm-mm. Batu bara menurut saya tetap bagus di tahun ini karena kan batu bara sendiri ini kan untuk kebutuhan pokok ya, yaitu untuk listrik gitu. Nah, Mm-mm. kita lihat saham-saham batu bara ini walaupun sudah naik dibandingkan tahun kemarin, apalagi dibandingkan tahun 2020, masih banyak yang valuasinya masih masuk akal gitu. Jadi Masih nggak make masalah sense juga. ya. Ya, menurut Oke. saya masih make sense. Jadi menurut saya nggak masalah juga itu. Karena supaya kita juga nggak ketinggalan ya dengan market dalam artian ketika nanti marketnya manggung ya batu bara manggung kita juga sudah punya. Karena gini, kenapa saya Banyak nih Mas saya yang nanya soal apa batu bara ini karena kan mungkin hmm, yang beli pas lagi batu baranya manggung banget ya kan, bukan yang dari hmm, bawah itu kan mempertanyakan kan ini masih lanjut apa enggak sih, sementara masih punya porto saham-saham batu bara tapi lagi turun sekarang kayak gitu. iya. Lanjut Mas, maaf. Iya, ya. Mm-mm. Harapannya nggak semua portonya batu bara semua gitu ya. Iya enggak gitu ya Iya, teman-teman. harapannya ya. Jadi kalau portonya semua batu bara dan belinya di bulan Maret kemarin, ya repot juga itu ya. Ya, cuman menurut saya sampai saat ini saya masih bagus. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat semua saham-saham batu bara yang bagus ya, semua emiten batu bara yang dalam artian yang normal ya. Kita bicara yang normal-normal saja itu. Kita tidak bicara yang Tidak yang normal yang aneh-aneh mana nih gitu. Mas? Ya, ya, tahulah ya itu ya, Cik. Ya kira-kira yang itu Heeh. kok kinerjanya masih jelek gitu. Nah, padahal Mm-mm. batubara sedang bagus. Tapi kita bicara yang normal saja gitu ya. Normal-normal yang masuk KLQ 45 itu batubaranya normal-normal semua tuh. Itu Mm-mm. kuartal 1 kinerjanya bagus gitu. Dan kalau kita ngelihat padahal kuartal 1 itu bulan Januari itu kan ada pelarangan ekspor batubara yang dimana kinerja bulan Januari itu harusnya sudah kena dalam artian udah harusnya jelek, tapi ternyata kuartal 1 masih membukukan kinerja yang bagus. Kemudian harga batu bara sendiri juga masih tinggi, berarti kan kita bisa persepsikan ya, kita bisa proyeksikan view untuk kuartal 2 kinerjanya masih bagus gitu. Nah, sepanjang kinerjanya masih bagus, pengalaman saya dalam jangka panjang harga sahamnya juga nanti akan mengikuti kinerja ya. Walaupun dalam jangka pendek belum tentu, tapi dalam jangka panjang biasanya akan mengikuti kinerja. Jadi menurut saya tetap lanjut itu, tetap lanjut untuk Oke. batu bara.
Kalau saham finansial atau keuangan ya agak-agak lucu juga ya. Boleh Ya, dikata masih ketinggalan ya sebenarnya meskipun nggak harganya nggak anjlok-anjlok banget tapi sih boleh dikata laggard ya Mas ya kalau financial ya. ya, ya, finansial sendiri karena isunya suku bunga naik gitu ya. Suku bunga naik kan persepsinya itu banyak nasabah NPL ya, banyak nasabah macet karena yang tadinya nasabah kredit khususnya itu dia kena suku bunga murah, tapi karena suku bunga dinaikkan takutnya nasabahnya banyak yang macet. Kalau nasabah macet, Mm-mm. ya sudah itu kan berpengaruh ke kinerja, itulah membuat apa namanya saham-saham finansial juga juga tertekan itu secara secara sentimen ya di samping juga asing juga keluar juga gitu. Cuma tetap pada akhirnya untuk saham-saham terutama saham-saham bank yang empat bank besar ini biasanya dia tetap akan survive ya dalam artian kalau pengalaman saya kerja di salah satu bank tersebut infrastrukturnya udah jadi tuh. Kalau terjadi NPL, apa yang akan dilakukan? Kalau terjadi masalah seperti ini, apa yang dilakukan? Jadi bisa bisa recover. Apalagi kalau pengalamannya sudah panjang itu bisa recover. Jadi bisa dikatakan tetap nanti bisa survive dan kalau harga sekarang sedang turun ya ini bisa jadi kesempatan untuk kita kita beli di harga murah gitu Cik ya. Oke, Itu sih Cik. wah pertanyaannya banyak banget ya. Kita kayaknya waktunya nggak ada sempat untuk jawab semuanya nih. Kecuali ini nggak terputus ya meskipun udah lewat dari 1 jam. Baik, Iya. kita ke soal abisin saham-saham dulu deh ya. Baru setelah itu kita akan bahas soal money management dan lain-lain. Waduh, ada yang minta stock pick dong untuk investing. Kita kasih bocoran aja deh 3 sektor yang dipunyain oleh Mas Eros nih apa Mas? Saya energi ada, ya batu bara tadi ada, kemudian properti juga ada, consumer good juga ada. Oke, Itu ini ya, defensifnya ya, consumer goods ya. ya consumer good malah naik Cik, ya kalau kita ngelihat Mm-mm, malahan ya mm-mm. sejak sejak awal tahun. Saya juga nggak mengira kok bisa naik gitu. Ya biasa kan tahun kemarin lagi terkena sentimen negatif ya udah beli aja gitu. Tahu-tahu kita ngelihat loh naik sendiri gitu. Itu indahnya investing gitu ya. Jadi nggak perlu kita ngelihat penyebabnya apa, tahu-tahu aja naik naik sendiri gitu. Jadi tiga itu saya punya energi, properti, consumer good ada saya. Oke, kemudian Hmm. ada yang nanya, mungkin kalau misalnya nggak sempat dibahas di sini karena ini panjang ceritanya ya Mas ya. Jadi kan Hmm. teman-teman di sini kan beragam ya latar belakangnya, mungkin ada yang trading, ada juga yang investing, tapi secara singkat ini tahu murah gimana Mas katanya Bayogiawan, Bayogiawan. Oke, tahu murah memang berdasarkan valuasi ya. Saya sendiri juga ngelihat murah atau tidak tetap berdasarkan valuasi. Biasanya rasio Valuasi apa yang digunakan? yang saya lihat ya hanya ROE, PBV, PI rasio ya, cuman tiga itu. Tapi yang harus kita perhatikan adalah ROE-nya sehat atau enggak itu. Itu karena ROE ini apa namanya? Dia akan menghasilkan laba. Nah, labanya ini sehat atau enggak? Prospeknya bagaimana? Apakah nanti di sepanjang tahun ini labanya bisa naik atau enggak? Nah, itu yang terpenting. Nah, baru setelah setelah kita melihat bahwa memang kinerjanya bagus, ROE-nya sehat, nah baru kita melihat valuasi itu, PBV maupun PI rasio. Kebanyakan orang cuman lihat langsung PBV, PI rasio gitu ya. PBV di bawah 1 pasti murah, PI rasio di bawah 10 pasti murah. Belum tentu gitu. Kita harus melihat juga secara laporan keuangannya apakah sehat atau enggak itu. Itu cara tahu saya murah. Dan sebenarnya kalau lebih gampang lagi ya 2015 yang lalu saya nggak ngelihat valuasi tuh, saya ngelihat aja tuh BBRI turun 40% ya udah murah ini. Itu Oke. pengalaman 2015 lalu ya, karena turun 40% ya, saham blue chip turunnya 40% ya udah, kalau itu mah udah ibaratnya nggak usah dilihat valuasi, udah pasti murah dah itu gitu ya. Cuman beda kalau kondisinya seperti sekarang kan nggak begitu crash itu ya, kita kita perlu analisa gitu. Belum murah banget. Belum murah banget betul.
Baiklah, kita akan jawab pertanyaan teman-teman. Oke. Wah, ada yang nanya soal saham rokok nih, gimana? Baiklah, ini kan salah satu saham yang banyak dibully juga ya, saham rokok ya. Banyak Mhm. misalnya lagi, ya. Nah, gimana nih point of view-nya dari Mas Eros? Apakah ada melihat justru ini seperti saham Low atau Unilever gimana yang gitu dulu ya. dicela-cela, saham batubara yang dulu dicela-cela, gimana nih kalau untuk Dan rokok? tiba-tiba naik gitu ya. Iya. Oke. Oke, memang seperti ini. Kalau kita cari misalkan seperti saya 2020 yang lalu ya, waktu saya susun ulang portfolio, saya beli tuh ITMG di harga 8.500 dan sampai sekarang saya masih ngehold gitu. Jadi Sedep banget dividennya dong aja Mas. Dividennya aja ya udah setengahnya. udah gede itu ya. Ya itu nah 2020 itu kinerjanya turun ya, jadi labanya turun, apa namanya, turunnya 60% yang membuat harga sahamnya juga turun ya, valuasinya menjadi murah. Nah, cuman penurunan kinerja itu kan karena kondisi ekonomi gitu. Dalam artian ketika ekonomi berbalik arah, ya dia jadi bagus lagi gitu kan. Nah, berbeda kalau kinerja ini ada intervensi dari pemerintah. Nah, kalau buat saya nggak nyaman gitu. Karena yang namanya intervensi pemerintah ya suka-suka pemerintah gitu ya. Pemerintah pengen tambah pajak gitu, dia naikin aja tuh Cukai. pajak. Mm-mm. Tambah cukai ya naikin aja cukai gitu. Nah, jadi walaupun kalau kita ngelihat saham rokok, salesnya naik, ternyata cukainya juga naik, membuat labanya turun. Nah, apakah pertanyaannya kan, apakah bisa tuh pemerintah menurunkan cukai itu? Kok kayaknya kita belum pernah denger ya, pajak turun itu kayaknya belum pernah ya. Diskon iya gitu, diskon pajak iya gitu. Cuman habis diskon biasanya balik lagi tuh gitu. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak nyaman dengan perusahaan-perusahaan yang kinerjanya ini sering diintervensi pemerintah gitu. Jadi saya lebih nyaman kalau misalkan kinerja turun ya karena faktor ekonomi ya. Contohnya sekarang consumer good nih. Consumer good itu rata-rata labanya kan turun. Padahal salesnya naik. Kenapa? Karena bahan bakunya lagi naik gitu. Nah, pertanyaannya apakah bahan bakunya nanti bisa turun? Bisa gitu. Bisa suatu saat akan turun. Misalkan apa namanya, harga energi turun kan, harga energi sekarang naik. Ini kan semua negara juga kesulitan. Pasti semua negara dia akan melakukan intervensi bagaimana harga energi itu kembali turun gitu. Nah, kalau harga energi kembali turun berarti HPP dari apa namanya, dari saham-saham consumer good turun juga tuh. Nah, sekarang pertanyaannya kan, saham-saham consumer good ini yang merek-mereknya bagus, udah naikin harga jual tuh. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau dia udah naikin harga jual, ya, kemudian harga bahan baku turun, pertanyaannya kalau masyarakat sudah terbiasa dengan beli saham-saham makanan ini di harga yang mahal, apakah perusahaan akan menurunkan harga jualnya? Kayaknya enggak kan gitu kan? Kayaknya Apakah harga enggak. Indomie akan turun kan? Tidak ya. Nah, betul, betul. Kata Pak Jokowi siap-siap mie lebih mahal. Ini lebih mahal tuh ya. Lebih mahal gitu. Nah, sekarang itu tadi, ketika kita sudah ibaratnya terbiasa dengan beli Indomie di harga sekarang yang ini sudah naik gitu ya. Apakah nanti ketika gandum harganya mulai kembali normal, energi normal, apakah harga Indomie juga turun? Kayaknya kan enggak. Paling kan diskon, betul ya cuy ya. Diskon nih, beli Mm-mm. dua dapat satu gitu. Nah, itu akan membuat marginnya itu langsung menebal tuh. Dan ketika margin labanya menebal, biasanya market ini akan mengapresiasi juga ketika marketnya bagus. Nah, di situ kita kita dapat tuh harga murah gitu. Itu. Jadi Oh, saya lebih nyaman untuk cari yang kinerjanya tertekan karena faktor ekonomi ya, dibandingkan dengan intervensi pemerintah. Itu sih, Ci. Jadi harapannya bisa menjawab tadi pertanyaan mengenai saham rokok tadi. singkatnya kalau bahasanya Mas Anang ya, saya sih no. Oke. Minyak-minyakan gimana Mas? MEDC, Elsa, Akra, Raja, apakah bisa Beger tahun depan? Aduh, apakah sebenarnya Beger Waduh, tidak ini Beger ya ini bisa berat. kita ramal? Apa gimana sebenarnya Mas?
Kebetulan saya belum apa namanya belum ngecek semua sahamnya, cuman Akra ya, karena Akra ini kebetulan ada pernah kita bahas di YouTube di Investor juga, cuman kan harganya kan sudah naik. Jadi apa namanya kalau naik ke Bagger ini kita harus punya keyakinan dulu apakah nanti laba di tahun ini dan tahun depan naiknya signifikan juga atau enggak gitu. Ya, jadi kalau kalau ngomongin Bagger ini juga menarik nih, Ci. Kira-kira apa sih ciri-ciri saham yang punya potensi Bagger dan Ada sebagainya nggak Mas itu? ciri-cirinya? Itu ya salah satunya kinerjanya naiknya signifikan gitu. Sebenarnya intinya adalah kan dalam jangka panjang harga saham itu akan mengikuti kinerjanya gitu ya. Jadi kita pilih saham-saham yang kinerjanya tertekan, tapi ada prospek tuh bahwa kinerjanya akan bagus dalam artian naiknya signifikan gitu. Jadi naiknya di atas 100% labanya gitu. Nah, itu ada potensi untuk naik Bagger salah satunya di situ. Jadi saya senang kalau melihat emiten-emiten yang membuka laba di atas 100% itu seneng itu. Ini ada potensi, tinggal kita analisa lebih dalam lagi apakah memang labanya sehat, prospeknya masih bagus lagi dan valuasinya masih murah. Itu sih, Cik. Jadi kalau tadi mengenai saham apa tadi, Medco, terus Elsa, Akra, saya belum ngecek semuanya ya. Tinggal keyakinan kita. Yakin nggak nih saham-saham minyak tadi bisa membuka laba yang signifikan di tahun ini dan tahun depan gitu. Oke, berarti monggo dicek masing-masing ya kinerjanya tadi udah dikasih tahu oleh Mas Hmm. Eros. Cek labanya, cek prospeknya, cek valuasinya. Oke, Ya, betul. baiklah. Dan pastikan durasinya panjang, dalam artian kita ngeholdnya jangka panjang ya. Karena kalau kita bicara mengenai valuasi, itu nggak bisa kita beli sekarang, harapannya bulan depan langsung naik, itu nggak bisa itu, Cik. Nah, orang seringnya keliru nih. Kita bicara valuasi, pengennya bulan depan langsung naik satu Bagger gitu. Nah, itu salah itu ya, dalam artian beda itu. Apa namanya, beda sudut pandang itu. Jadi pastikan holding periodnya juga panjang gitu ya. Karena Oh, kita bicara Bagger sendiri kan juga ada dua macam nih, Bagger yang sehat mm-mm. atau Bagger gorengan kan gitu kan. Nah, tinggal kita pilih yang mana itu. Betul, betul, betul. Hmm. Kalau saham beggar yang itu juga sering ya, teman-teman ya, mungkin yang suka saham-saham lucu juga sering beggar beberapa hari, Iya, seminggu betul. beggar. Iya, betul, 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 betul. Betul. Nah, ini beda beggarnya. Ini ada pertanyaan bagus di kolom komen, sayangnya kalau kelewatan. Kapan waktu yang tepat untuk keluar dari satu saham, khususnya pas lagi ijo-ijonya? Nah, mungkin kemarin tuh banyak ya teman yang portonya lagi ijo-ijonya, nggak di take profit, sekarang lagi merah. Silakan Mas Iya. Eros. Eh, Balik lagi sebenarnya, apakah kita sedang trading atau investing? Karena Nah, dua hal ini cara eksekusinya beda gitu. Kita mm-mm. bicara mengenai sedang ijo-ijonya. Berarti kalau misalkan kita bicara mengenai trading, trading kan berarti sudut pandangnya adalah di harga saham gitu ya. Iya, kayaknya nih trader yang Sebelum, nanya, soalnya lagi ijo-ijonya. iya betul betul. Berarti harus kita ngelihat tuh sinyal-sinyal saham gitu. Apakah akan ada tanda-tanda turun atau enggak? Kalau ada sinyal-sinyal turun ya harus segera dilepas gitu ya. Tapi kalau kita bicara mengenai investing, nah investing acuannya bukan di harga. Ya dalam artian harga sahamnya mau naik atau turun ya biarin aja gitu. Acuannya adalah di kinerjanya, apakah kinerja sesuai dengan ekspektasi kita atau tidak gitu. Dan valuasi, apakah valuasinya sudah mahal atau belum gitu. Jadi kalau misalkan nih, misalkan kita bicara mengenai investing ya, saya pun masih sering dalam artian saya melihat saham ini murah, harganya murah, valuasi murah, saya beli, besoknya turun, itu juga sering gitu. Saya masih sering sampai sekarang. Cuman itu bukan nggak jadi masalah buat saya. Kenapa? Karena yang saya lihat bukan pergerakan harga saham dalam jangka pendek ya, tapi bagaimana kinerjanya. Karena nanti begitu kinerjanya istilahnya berbalik arah ya, turn around gitu, itu harga sahamnya juga biasanya akan mengikuti itu. Jadi take profit harus melihat sekali lagi apakah kita trading atau investing. Itu sih, Cik.
Oke, kalau investing untuk Mas Eros sendiri, apakah saat dia sudah mencapai harga wajarnya atau masih ngeliat faktor-faktor lain juga? Misalnya pakai trailing stop, misalnya seperti Pak Juliardi Sunendar, meskipun seorang value investor, dia pakai apa ya trailing Trailing stop kayak stop gitu ya. kan, Ya, dijaga gitu ya. level profitnya. Ya, kalau saya sendiri kebetulan enggak sih, Ci. Jadi benar-benar saya ngelihat Mm-mm. apa namanya? Saya ngelihat kinerjanya aja. Jadi kalau sepanjang kinerjanya bagus, valuasinya masih murah, ya saya ngehold terus nih. Kecuali nanti kalau tiba-tiba kinerjanya nggak sesuai ekspektasi ya. Misalkan kita berekspek labanya naik, hutangnya tetap gitu. Cuman ternyata ada force mayor nih, dalam artian entah ada goncangan ekonomi atau apa, tiba-tiba nih hutangnya membesar gitu. Membesar, membuat neraca nggak sehat, yang saya nggak nyaman kalau ngehold saham-saham yang posisinya seperti ini, ya saya cut loss. Di situ saya cut loss gitu. Cuman untuk take profitnya, saya acuannya ke valuasi. Jadi ketika valuasinya sudah menyentuh harga wajar ya, misalnya kita beli di harga murah, kemudian valuasi menjadi harga wajar atau di atasnya, di situ saya take profit gitu. Dan biasanya bagi saya sendiri, saya sering mengalami seperti ini. Saya beli saham gitu ya, 6 bulan kemudian naik tuh 50%. Cuman belum saya lepas gitu. Kenapa? Karena menurut saya naik 50% ini valuasinya masih murah gitu. Kemudian saya ngehold terus, ternyata 3 bulan berikutnya harga sahamnya balik tuh ke harga beli saya. Jadi profit 50% hilang gitu. Itu saya juga sering mengalami. Nah, apa yang saya lakukan? Ya tetap ngehold terus gitu. Jadi tetap konsisten di acuan. Ini contohnya kejadian saya di MTDL ya, di MTDL Mm-mm. sebelum sebelum stock split tahun 2018. Saya 2018 itu beli MTDL di harga 600-an. Wow. Eh, Sebelum stock split ya. Kemudian Mm-mm. pertengahan tahun naik tuh ke 900. Dapat kan saya 50%. Mm-mm. Habis itu bulan Septembernya, karena pas waktu itu apa namanya, ya crash juga kan, akhirnya harga turun. Sekitar bulan September Oktober itu harganya balik lagi ke 600 gitu, Ci. Jadi 50%-nya hilang tuh dari saya gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya tetap ngehold gitu, hold saja. Dan ternyata naiknya, rally-nya baru 2019, yang dimana 2019 tahu-tahu naik sendiri tuh dari 1000, 1200, 1500 sampai ke 2000 gitu. Jadi sepanjang kita kita istilahnya pegang konsisten ya, konsisten pegang secara kinerjanya, itu dalam jangka panjang itu saya selalu optimis harga akan kembali ke kinerjanya gitu. Itu sih, Oke, Cik. yang penting punya acuan tadi ya, sesuai dengan Ya, gaya masing-masing. Apakah trading ataukah investing yang diceritakan oleh Mas ya, Eros tadi, gaya Mas Eros sebagai seorang investor ya. Baiklah, ini ada hmm, pertanyaan soal money management nih. Lebih baik invest ya. 100% uang dingin di saham atau diversifikasi juga ke obligasi atau pasar uang nih. Kalau Mas Eros gimana? Ya, saya prefer ke instrumen yang lain juga gitu. Dalam artian saya selalu setelahnya kalau saya ditanya gitu, saya akan jawab gini, saya akan tanya balik dulu. Siap nggak ngelihat porto saham turun 50% gitu. Karena ini kejadian loh di saya gitu, dan nggak menutup kemungkinan juga teman-teman juga pasti kena tuh gitu. Nah, kalau misalkan nggak siap, berarti menurut saya maksimal 40% aja deh yang ada di saham. 60%-nya dimasukkan ke instrumen yang lebih aman ya, seperti obligasi ya, sukuk, ori atau reksadana ya, reksadana pendapatan tetap ya kalau menurut saya. Jangan reksadana saham, karena sama aja itu kan, sama aja kita masuk ke Kalau saham gitu. pasar Kalau uang kita, gimana tadi? nah, pasar uang sendiri harus kita lihat lagi tuh underlying asetnya. Karena kalau secara teori kan, secara teori kita selalu dikasih info bahwa yang paling aman adalah reksadana pasar uang. Ya, dari sisi Mm-mm. harganya gitu kan, dari sisi yieldnya. Mm-mm. Cuman Mm-mm. dari sisi defaultnya, default risknya, dalam artian kalau kita melihat reksadana pasar uang ini kan sebagian ada tuh
obligasi korporasi yang jatuh tempo sebelum 1 tahun kan. Nah, menurut saya tuh resikonya juga tinggi gitu. Karena harus kita cek lagi perusahaannya apakah nanti obligasi tersebut ketika jatuh tempo perusahaan bisa bayar nggak tuh? Jangan-jangan nggak bisa tuh. Nah, kalau nggak bisa kan hilang juga duit kita. Tuh, jadi underlying-nya harus kita lihat walaupun reksadana pasar uang. Yang lebih aman kalau kita mau masuk reksadana pasar uang ya reksadana pasar uang yang underlying asetnya ya deposito bank gitu ya, deposito bank atau obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo, jangan obligasi korporasi. Itu sih, Cik. Nah, Oke. balik lagi, Cik, tadi kan Betul. maksimal 40% ya, 40% aja di saham kalau kita belum siap melihat portofolio kita jatuh 50%. Nah, seiring berjalannya waktu, biasanya kita akan makin terbiasa tuh melihat volatilitas market itu. Nah, kalau kita sudah mulai terbiasa, kita sudah mulai nggak panikan lagi, bisa tuh ditambah sedikit demi sedikit gitu ya. Kalau sekarang posisi saya 80% saham ya, 20% reksadana pendapatan tetap gitu. Dengan catatan saya sudah siap nih melihat portofolio saya ini turun 50% gitu, udah siap gitu. Nah itu jadi kuncinya Oke. di psikologisnya, apakah kita siap nggak gitu. Kalau nggak siap ya jangan 100% di saham gitu ya. Oke. Ada Mas Bekti. Hai Hmm. Mas Bekti. Halo Oke, Mas Bekti. lanjut. Tadi juga ada Felicia Ciasaka. Thank you. Udah pada Halo join. Kak Feli. Ya. Baik Mas, ini tadi pertanyaan saya di awal-awal sebagai penutup nih. Ini banyak nih karyawan-karyawan. Hmm. Nah, saya tuh suka apa ya? Kadang-kadang dicurhatin, misalnya ada yang bilang, Ci, aku jadinya apply kerja lagi, nggak jadi rencana mau full time trading atau full time di Hmm. saham kayak gitu. Ada yang curhat. Hmm. Ada Hmm. juga teman yang istilahnya kadang-kadang kan realita persahaman ini tidak seindah di sosmed ya teman-teman. Di sosmed kayaknya gimana Ya. kayak gitu kan. Tapi ternyata realitanya tradingnya kayak gimana, kayak gitu kan, Hmm. portonya kayak gimana, kayak gitu kan. Sementara Hmm. teman-teman yang lihat, wah enak ya, yang udah resign ya, gitu kan. Teman-temannya ikut juga. Oh kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa ya, kayak gitu kan. Jadi Hmm. resign mungkin tidak dengan persiapan yang matang, belum melihat realita market seutuhnya. Saya sedih sih kalau ini terjadi gitu. Karena kan biasanya kadang-kadang kalau kita misalnya mengambil keputusan untuk misalnya uh, full time di market tuh kan kita pengen orang lihat we make the right decision. Even though Hmm. realitinya cuma kita yang tahu. Kadang-kadang kita portraying di social media Hmm. seakan-akan oh, perjalanan aku bagus nih di market nih. Padahal Hmm. no one knows for sure. Tapi kan teman-teman misalnya ada yang jadi ikut atau apa kayak gitu. Nah, saya Hmm. tuh maksudnya ingin teman-teman punya pandangan yang apa ya, yang lengkap lah 38 degrees dari orang yang memang sudah pernah menjalani ini. Karena Mas Eros sendiri pun juga berhenti dari sebuah perusahaan BUMN ini tidak uh, ada persiapannya kan Mas, buktinya punya bisnis Ya. konvensional kayak gitu. Nah, masalahnya Ya. ada yang mendadak mau terjun di market tanpa persiapan matang, nggak punya backup plan kalau misalnya market lagi gimana-gimana, dari mana income-nya, Hmm. sementara punya tanggungan dan segala macam. Ini kisah nyata yang saya ceritakan ya teman-teman. Jadi, nah gimana nih Mas Eros, mungkin bisa dikasihkan pencerahan buat teman-teman semua biar mengambil keputusan dengan tenang dan matang kayak gitu. Berarti dalam hal resign pekerjaan ya, Cik ya, untuk jadi full time Di market karena kan di market rame ya. ya, Ya, oh, betul, betul. bakar jembatan apa segala macam, dan banyak Iya. yang ngira misalnya saya tuh bakar jembatan kayak gitu ya, saya di market. Enggak ya, saya tuh dapat uangnya dari nulis, dari konten kayak gitu ya. Untuk dari market sendiri belum bisa cover untuk kehidupan saya full kayak gitu. Jadi Hmm. saya tiap kali ditanya orang dikirain saya udah full time di market. Nah, belum ya. Kalau dari sisi full time-nya tuh aslinya misalnya uang saya seluruhnya kehidupan saya disupport dari market, no, belum ya teman-teman. Jadi kalau full time waktu untuk anak, iya betul. Lanjut Mas Eras, kebanyakan ceritanya saya nih. Iya, Iya. silakan Mas, sharing kan Mas Oke. pengalamanmu Mas. Ya, jadi memang dulu saya 2018 resign dari pekerjaan yang buat saya waktu itu ya nyaman banget gitu ya, kerja di BUMN, apa namanya, gajinya juga sudah oke. Saya sendiri juga pengelola porto. Cuman akhirnya saya resign karena
faktor keluarga juga, jauh dari keluarga, saya pengen dekat dengan keluarga gitu. Cuman sebelum saya resign, memang sudah saya persiapkan tuh, saya ada bisnis konvensional yang sudah jalan. Ya, sudah jalan dalam artian sudah saya hitung bahwa dari bisnis konvensional masih membackup kebutuhan saya sehari-hari gitu. Ya, dan di situ saya baru berani untuk resign ya. Jadi memang tidak resign langsung full time di Maret, enggak gitu. Sekarang pun posisi saya sebenarnya untuk dari market saja itu sudah bisa sebenarnya, sudah bisa untuk biaya hidup kami sehari-hari, karena saya masih hidup sederhana gitu ya, masih hidup sederhana, dan kalaupun portofolio saya sekarang itu turun 50%, saya hitung itu masih bisa menghidupi selama 2 tahun gitu. Cuman saya tetap belum full time di market. Kenapa? Karena saya masih ngerasa saya masih apa namanya, masih kuat atau masih sehat untuk jalankan bisnis yang lain. Nah, makanya saya sendiri pun posisi sekarang saya punya bisnis konvensional yang masih saya kerjakan gitu. Ya, jadi saham memang buat saya tempat investasi, dan memang investasi terbaik untuk saat ini di posisi saya gitu ya. Jadi memang saya kerja dapat penghasilannya saya masukin ke saham gitu. Jadi memang saya sendiri juga belum full time di market, walaupun posisi sekarang sebenarnya sih sudah bisa ya, tapi saya masih tetap punya bisnis yang lain gitu. Nah, apakah bisa sebenarnya untuk kita menjadi full time di market? Ya bisa gitu, bisa. Walaupun investing, walaupun trading bisa gitu. Karena orang mengatakan kalau investing nggak bisa, kalau trading kan bisa tuh cari cuan harian. Nah, beda-beda ya pandangannya, tapi tetap bisa. Cuman caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kita tidak cari bulanannya gitu, tapi kita hitungnya per tahun. Dalam artian misalkan kebutuhan kita selama 1 tahun kira-kira berapa? Misalkan nih, kebutuhan rumah tangga kita sebulan 10 juta. Berarti setahun 120 juta kira-kira ya. Setahun 120 juta. Nah, perlu ada backupan dana. Misalkan katakanlah sampai 200 juta. 200 juta setahun. Nah, kira-kira kita bisa menghasilkan nggak tuh di dalam market sebesar 200 juta setahun? Nah, berarti kalau kita misalkan kelolaan kita 1 miliar, berarti ya 1 miliar 1 tahun cuman 20% bisa. Cuman kan masih mepet gitu ya, berbeda 200 juta. Berarti kan nggak ada sisa untuk kita investasikan lagi. Nah, maka di situ kita hitung nih. Nah, berarti apakah dalam kelolaan kita rata-rata itu bisa dalam 1 tahun bisa bisa memenuhi kebutuhan kita selama 1 tahun atau tidak. Kalau misalkan bisa, ya kita bisa itu full time di market. Tapi kalau belum, ya jangan dulu gitu, jangan dulu. Jadi hitungannya tetap setahun gitu. Jadi bukan cari bulanannya. Itu sih dari saya, Ci. Iya, makasih banyak ya Mas ya, karena saya melihat fenomena yang belakangan ini, makanya minta pandangan dari Mas Eros juga. Saya kira kisah Mas Eros ini ada hikmah dan hal yang kita bisa pelajari tadi, bahwa itu tidak mendadak dilakukan dengan persiapan. Jadi selagi masih karyawan, bisnisnya udah running duluan, dan meskipun bisa full dari market, ternyata tetap menjalankan bisnis yang ada saat ini ya Mas ya, karena memang masih ada tenaga dan masih kuat kayak gitu ya. Sayang aja ya Mas, opportunity nggak diambil kayak gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat ya teman-teman. Untuk yang tadi kolom komen bagaimana kita tahu murah banget, ini kita konteksnya ngomongnya adalah investasi ya teman-teman. Jadi dengan menghitung valuasi. Terus tadi yang nanya, ada yang komen katanya harganya belinya murah, kenapa average down? Nah, itu namanya bukan average down ya teman-teman, tapi strategi bagian dari pembelian. Nanti disimak lagi aja secara lengkap pernyataan di sini, ada konteksnya, semuanya itu konteksnya investing, jangan di take out dan diartikan tidak sesuai pada konteksnya ya teman-teman. Oke, jadi beli itu juga perlu ada strategi beli. Untuk yang trading beda, gaya trading beda juga, untuk yang investing beda juga. Jadi jangan diambil, dikeluarkan dari konteksnya ya teman-teman.
Baiklah, biar gak pada salah paham ya Mas Eros. Terima kasih Ya, banyak ini informasinya Mas Eros sudah berbagi ilmu buat kita semuanya. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Sukses selalu pokoknya untuk Mas Eros sekeluarga. Sampai sekarang masih banyak pertanyaannya. Silakan ya di follow akunnya Mas Eros kalau ada yang tanya-tanya. Siapa tahu Mas Eros berkenan menjawab ya. Terima kasih Mas Eros. Sehat dan sukses selalu. Terima makasih kasih. Ci Alin udah di-invite Mohon juga nih. Makasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf kalau ada salah-salah dan kurang-kurang ya, teman-teman. Intinya kita semua di sini ingin membagikan kebaikan. Amin, amin, amin. Amin. Makasih.